Pernahkah Anda merasa kehilangan semua pilar dukungan dalam hidup Anda secara bersamaan? Sampai Anda merasa, dunia benar-benar runtuh. Iya, itu perasaan yang sangat melumpuhkan, pasti. Betul sekali. Coba Anda bayangkan, Anda sedang menjalankan sebuah misi besar, lalu tiba-tiba perlindungan fisik Anda dicabut, dukungan finansial Anda hilang, dan satu-satunya orang yang menjadi jangkar emosional Anda meninggal dunia. Benar-benar dikepung dari segala sisi ya? Ya, dan tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Selamat datang di sesi eksplorasi kita kali ini. Hari ini kita akan menyelami sebuah catatan sejarah yang luar biasa. Dari buku Ar-Rahiq Al-Mahtum atau The Sealed Nectar, karya Safiur Rahman Mubarakpuri. Sebuah karya yang sangat kaya akan detail historis. Sangat. Dan kita akan membedah secara khusus seri kelima. Ini membahas momen paling kritis dan, bisa dibilang, paling gelap dalam sejarah awal Islam. Yang kemudian berpuncak pada sebuah perjalanan kosmik yang sangat sulit dicerna oleh logika biasa. Dan bagi Anda yang mendengarkan, mari kita singkirkan sejenak anggapan bahwa ini sekedar rentetan tanggal dan nama dari masa lalu. Setuju. Pembahasan mendalam kita kali ini pada intinya adalah sebuah studi masterclass tentang psikologi manusia. Ini tentang ketahanan mental, tentang bagaimana seorang pemimpin merespon krisis absolut, dan bagaimana kehancuran total di bumi seringkali menjadi prasyarat untuk sebuah pencapaian tertinggi. Oke, mari kita bedah perlahan. Kita mulai dari konteksnya dulu ya. Karena saat saya membaca sumber ini, saya baru menyadari betapa lelahnya Nabi Muhammad dan para pengikutnya saat itu. Kelelahan yang luar biasa. Betul. Mereka baru saja keluar dari pemboikotan selama 3 tahun di sebuah lembah di Makkah. 3 tahun diisolasi. Kelaparan sampai harus memakan dedaunan, tidak ada akses perdagangan, tidak ada interaksi sosial. Secara logika, ketika pemboikotan itu akhirnya dicabut, Anda akan berpikir, oke, masa-masa terburuk sudah lewat kan? Pasti itu asumsi normalnya. Tapi ternyata, itu baru pemanasan untuk apa yang sejarah sebut sebagai Amul Huzn, atau tahun kesedihan. Itu adalah observasi yang sangat krusial. Yang paling menakjubkan di sini adalah kelelahan fisik dari pemboikotan itu memang luar biasa. Tetapi pukulan yang menyusul adalah pukulan psikologis. Ya, kehilangan ganda yang sangat cepat. Tepat. Dalam waktu yang sangat berdekatan, Nabi kehilangan 2 pilar utamanya. Pertama adalah pamannya, Abu Talib. Lalu tak lama kemudian, istrinya, Khadijah. Itu pasti sangat berat. Sangat. Untuk memahami skala kehancuran ini, kita harus membedah peran mereka berdua. Sistem masyarakat di Mekah abad ke-7 itu tidak memiliki polisi atau pengadilan seperti yang kita pahami sekarang. Jadi hukum rimba ya? Kurang lebih begitu. Keselamatan Anda 100% bergantung pada perlindungan suku Anda. Berarti posisi Abu Thalib di sini bukan sekedar paman yang baik hati, melainkan tameng politiknya. Analogi yang paling tepat untuk pendengar kita di era modern adalah, coba bayangkan paspor dan kewarganegaraan Anda tiba-tiba dicabut. Wah. Dan itu terjadi saat Anda berada di negara yang pemerintahannya sangat membenci Anda. Anda tidak punya hak hukum sama sekali. Berarti nyawa Anda bisa dihilangkan kapan saja? Yang berada di bawah perlindungan kepala suku berarti mendeklarasikan perang terbuka antar suku. Jadi, kematian Abu Thalib berarti hilangnya perisai eksternal itu ya? Tepat sekali. Status Nabi tiba-tiba menjadi sangat rentan secara fisik. Darahnya, dalam istilah saat itu, menjadi halal untuk ditumpahkan tanpa ada konsekuensi hukum apapun. Itu sangat mengerikan. Kehilangan jaminan nyawa saja sudah cukup membuat seseorang lumpuh ketakutan. Tapi kemudian, beliau juga kehilangan Khadijah. Iya. Dari catatan buku ini, Khadijah sepertinya bukan sekedar pasangan hidup, tapi lebih dari itu. Bagaimana Anda melihat perannya dalam konteks kepemimpinan Nabi? Jika Abu Thalib adalah perisai eksternal, Khadijah adalah benteng internal. Benteng emosional. Tepat. Saat Nabi pertama kali menerima wahyu dan sempat merasa dirinya mungkin kehilangan akal, orang pertama yang menatap matanya dan berkata, "Tidak, engkau adalah orang yang baik, Tuhan tidak akan menghinakanmu," itu adalah Khadijah. Dia memvalidasi misinya. Benar, dia memvalidasi kewarasan dan misi suaminya ketika seluruh dunia belum tahu apa-apa. Selain menyokong dengan seluruh kekayaannya, dia adalah tempat Nabi pulang untuk membasuh luka batin setelah seharian dihina di jalanan Mekah. Jadi, coba Anda bayangkan bebannya. Pelindung nyawa Anda pergi,
Dan satu-satunya tempat Anda bersandar secara emosional juga pergi di saat ancaman dari luar justru sedang berada di titik paling buas. Itu adalah definisi dari krisis yang absolut. Membaca bagian ini benar-benar membuat saya merenung. Tanpa Abu Thalib, kaum Quraisy mulai melewati batas. Catatan sejarah ini menyebutkan bahwa intimidasi yang tadinya hanya ejekan berubah menjadi kekerasan fisik. Iya, ancaman nyata sehari-hari. Ada momen di mana tanah atau kotoran dilemparkan ke kepala beliau saat sedang berjalan. Lalu, apa makna dari semua ini? Langkah logis selanjutnya apa? Mekah sudah jelas tidak bisa dipertahankan sebagai markas operasi. Tidak mungkin lagi. Ini yang membawa kita ke manuver strategis beliau selanjutnya, yaitu memutuskan pergi ke Taif. Dan manuver ini sangat rasional dari kacamata politik dan kepemimpinan. Taif adalah kota besar kedua setelah Mekah, berjarak sekitar 80 hingga 90 km di dataran tinggi. Dan kota ini dikuasai oleh suku yang sangat kuat, kan? Betul, Bani Tsaqif. Kalkulasinya adalah jika Bani Tsaqif bersedia memberikan suaka politik dan perlindungan, misi ini bisa diselamatkan. Mereka bisa punya basis baru. Tepat, mereka punya basis baru yang aman. Jadi ini bukan perjalanan wisata. Ini adalah perjalanan hidup dan mati untuk mencari sekutu. Dan beliau berjalan kaki ke sana, melewati medan pegunungan berbatu, hanya ditemani oleh anak angkatnya Zaid bin Haritsah. Tapi apa yang terjadi di Taif, sungguh, membaca teksnya saja, terasa menyakitkan. Sangat tragis. Beliau menemui 3 bersaudara yang menjadi pemimpin kota tersebut, menawarkan pesan dan meminta perlindungan. Dan penolakannya bukan sekedar ucapan, maaf kami tidak tertarik. Oh, sama sekali bukan. Penolakan di Taif adalah salah satu bentuk pembunuhan karakter dan penghancuran martabat yang paling brutal dalam sejarah kepemimpinan. Pemimpin Taif sangat paham psikologi massa. Mereka sengaja mempermalukan beliau. Iya, mereka tidak menolak secara diplomatis. Alih-alih mengawal Nabi keluar kota dengan terhormat, mereka memerintahkan para budak, orang-orang pinggiran, dan anak-anak kecil untuk berbaris di sepanjang jalan keluar kota. Ya, mereka membuat semacam lorong siksaan. Nabi disoraki, diejek dengan kata-kata paling kotor, dan dilempari batu. Dan ini bukan lemparan batu kecil yang hanya bermaksud mengusir. Tujuannya untuk menyakiti secara fisik. Teks Ar-Rahiq Al-Maktum sangat spesifik menggambarkan bagaimana lemparan itu diarahkan ke kaki beliau agar beliau terus berlari dan tersandung. Zaid berusaha melindungi kepala Nabi dengan tubuhnya sendiri sampai kepala Zaid terluka parah. Sebuah pengorbanan yang luar biasa dari Zaid. Sangat. Sepatu Nabi sampai bersimbah darah karena luka-lukanya. Mereka dikejar sejauh beberapa mil. Bayangkan, Anda datang sebagai seorang utusan, meminta perlindungan, dan Anda diusir oleh anak-anak kecil yang melempar batu sampai kaki Anda hancur. Secara psikologis, ini adalah titik kehancuran mutlak. Di Mekah, beliau ditolak oleh kaum elitnya. Di Taif, beliau diusir oleh rakyat jelata dan anak-anaknya. Dunia seolah memberikan pesan yang jelas. Pesan apa itu? Tidak ada satupun tempat untukmu di bumi ini. Dalam teori kepemimpinan modern, ketika seorang pemimpin mengalami kegagalan dan penghinaan pada tingkat ini, respons default manusiawi adalah menyalahkan keadaan. Menjadi sinis ya? Iya, menjadi sinis atau bahkan merencanakan balas dendam yang destruktif. Dan itu yang membuat momen berikutnya sangat mengejutkan bagi saya. Setelah mereka akhirnya berhasil lepas dari kejaran massa yang beringas itu, Nabi dan Zaid berteduh di sebuah kebun anggur milik 2 tokoh Quraisy, Utbah dan Syaibah. Di bawah bayang-bayang pohon anggur itu. Betul. Di sana, dengan tubuh yang berdarah, kelelahan, dan secara politis kalah telak, Nabi memanjatkan sebuah doa. Dan doanya sama sekali tidak menyalahkan Taif. Jika kita kaitkan ini dengan gambaran besarnya, doa di kebun anggur itu adalah salah satu literatur spiritual paling berharga yang pernah tercatat. Di tengah luka fisiknya, beliau tidak meminta Tuhan mengirimkan petir untuk menghancurkan Taif. Beliau tidak meminta pembalasan. Tidak sama sekali. Beliau juga tidak mengeluh mengapa Tuhan membiarkan utusannya menderita seperti itu. Beliau justru melakukan refleksi ke dalam diri yang sangat mendalam. Esensi doanya adalah, "Ya Tuhan, aku mengadukan kelemahanku sendiri, sedikitnya kemampuanku, dan hinanya diriku di mata manusia." Beliau mengambil tanggung jawab penuh. Beliau merasa mungkin ini terjadi karena kekurangannya dalam menyampaikan pesan. Ada satu kalimat di doa itu yang sangat membekas di pikiran saya. Beliau berkata, kurang lebih, asalkan engkau tidak murka kepadaku, maka semua penderitaan ini tidak masalah bagiku. Kepasrahan total.
Ini tingkat penerimaan yang sangat sulit dinalar. Jika kita hubungkan dengan Anda yang mendengarkan saat ini, betapa seringnya kita gagal dalam sebuah proyek atau ditolak saat presentasi. Dan insting pertama kita adalah menyalahkan bos, Atau menyalahkan sistem. benar, atau menyalahkan klien yang katanya tidak mengerti visi kita. Sangat jarang kita duduk dalam kegagalan kita dan berkata, mungkin ini karena kelemahan saya. Dan selama saya masih di jalan yang benar, kegagalan eksternal ini tidak relevan. Dan itulah kunci dari keseluruhan narasi ini. Dari sudut pandang spiritual, kepasrahan absolut tanpa dendam inilah yang kemudian memicu intervensi dari langut. Menarik. Ketika Anda melepaskan semua kebanggaan ego, ketika Anda tidak lagi bergantung pada validasi manusia, saat itulah Anda siap menerima validasi dari level yang lebih tinggi. Taif adalah ujian final kelayakan. Bumi benar-benar menutup pintunya, dan saat bumi menutup pintu, apa yang terjadi selanjutnya? Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Langit membuka pintunya lebar-lebar. Bagian selanjutnya dari buku ini seolah mengubah seluruh nada cerita. Dari tragedi yang penuh darah, kita masuk ke semacam fiksi ilmiah tingkat kosmik. Tapi dalam tradisi ini, itu adalah realitas mutlak. Betul. Kita masuk ke peristiwa Isra Miraj. Pergeseran ini sangat dramatis ya. Isra Mi'raj pada dasarnya adalah respons langsung terhadap Amul Huzn dan insiden Taif. Kata kunci yang sering digunakan oleh para sejarawan untuk peristiwa ini adalah tasliyah. Tasliyah. Iya, yang berarti hiburan, penghiburan, atau penyembuhan ilahi. Mari kita urai perjalanannya, karena detailnya sungguh memukau. Fase pertama adalah Isra. Di suatu malam, Nabi dibangunkan dan dibawa dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Yerusalem. Perjalanan yang normalnya butuh waktu sangat lama. Ya, di masa itu memakan waktu sebulan penuh melintasi gurun yang keras. Tapi beliau menempuhnya hanya dalam sebagian malam, menggunakan buruk, sebuah entitas yang secara bahasa merujuk pada kilat. Sangat cepat. Dan di Yerusalem, beliau memimpin sholat bersama roh para nabi terdahulu. Ini sepertinya bukan sekedar singgah secara acak, kan? Oh, tentu tidak. Singgah di Yerusalem memiliki resonansi historis yang besar. Yerusalem adalah pusat dari nabi-nabi Bani Israel. Jadi ada koneksi di situ. Sangat kuat. Dengan dibawa ke sana, Nabi Muhammad secara simbolis sedang dilubungkan dengan rantai panjang garis keturunan para nabi Abrahamik. Ini memberikan pesan awal, kamu tidak sendirian. Kamu adalah bagian dari tradisi panjang para pembawa pesan yang juga mengalami penderitaan. Dan itu baru fase horizontalnya. Setelah itu, dimulailah Mi'raj, yaitu perjalanan vertikal menembus dimensi ruang dan waktu. Naik melewati 7 lapisan langit. Saya sangat tertarik dengan siapa saja yang beliau temui di lapisan-lapisan langit ini. Tokoh-tokoh yang dipilih sangat spesifik. Catatan Mubarak Puri menjabarkan bahwa di setiap langit, beliau disambut oleh nabi-nabi besar. Beliau bertemu Adam di langit pertama, lalu ada Isa dan Yahya. Yusuf yang dikatakan memiliki setengah dari ketampanan dunia. Benar. Lalu ada Idris, Harun, Musa, dan akhirnya Ibrahim di langit ketujuh yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Mengapa pertemuan-pertemuan ini spesifik diatur sedemikian rupa? Ini adalah bentuk terapi psikologis tingkat tinggi. Coba pikirkan tentang siapa yang beliau temui. Beliau bertemu Adam yang diusir dari surga dan harus membangun segalanya dari awal di bumi. Sebuah resonansi dengan pengusiran Nabi dari Taif, ya? Persis, beliau bertemu Yusuf yang dikhianati dan dibuang oleh saudara-saudaranya sendiri. Persis seperti Nabi Muhammad yang ditolak oleh suku dan kerabatnya sendiri. Dan beliau bertemu Musa, pemimpin yang harus menghadapi kaum yang sangat keras kepala dan memberontak. Jadi ini seperti kelompok dukungan, semacam support group, tapi isinya para utusan besar sejarah. Analogi yang sangat tepat. Ini adalah konfirmasi bahwa rasa sakit, penolakan, dan pengasingan bukanlah tanda bahwa Tuhan meninggalkan Anda. Sebaliknya, itu adalah pola. Itu adalah lenceng kehormatan yang dipakai oleh semua pemimpin besar sebelum beliau. Wow. Penduduk bumi mungkin melemparinya dengan batu, tetapi ketika beliau naik ke langit, para tokoh paling agung dalam sejarah manusia menyambutnya, mengakui kenabiannya dan secara simbolis menyerahkan estafet kepemimpinan spiritual kepadanya. Luar biasa. Dan setelah bertemu dengan Ibrahim, perjalanan belum selesai. Beliau terus naik ke sebuah titik yang disebut Sidratul Muntaha. Bahkan saat membacanya, saya bisa merasakan betapa sakralnya konsep ini.
titik puncak dari segalanya. Sidratul Muntaha dijelaskan sebagai batas absolut, titik di mana ilmu makhluk terhenti. Bahkan malaikat Jibril, entitas cahaya yang menjadi pemandunya sejak dari Mekah, berkata bahwa dia tidak bisa melangkah lebih jauh. Karena dia akan terbakar oleh cahaya keagungan. Betul, di titik itu Nabi Muhammad melangkah maju sendirian. Dan inilah puncak dari tasliyah atau hiburan tersebut. Bayangkan transformasinya. Dari seorang manusia yang kakinya berdarah di bumi dan dianggap tidak berharga oleh penduduk Taif, beliau diangkat menjadi satu-satunya makhluk dalam sejarah yang diizinkan memasuki ruang audiens terdekat dengan Sang Pencipta. Pemulihan martabat yang absolut. Benar-benar absolut. Tapi perjalanan kosmik ini tidak hanya untuk melihat-lihat kan? Ada satu mandat monumental yang dibawa turun, yang mempengaruhi rutinitas harian miliaran orang hari ini. Kita berbicara tentang perintah sholat 5 waktu. Perintah yang paling fundamental. Menariknya, dari semua syariat Islam seperti puasa, zakat, haji, semuanya diturunkan lewat wahyu melalui Jibril saat Nabi ada di bumi. Kenapa khusus untuk sholat, beliau harus dipanggil langsung menghadap? Ini memunculkan satu pertanyaan penting tentang esensi ibadah itu sendiri. Karena sholat didesain untuk menjadi mikrajnya umat manusia. Jika Nabi dipanggil secara fisik dan spiritual ke langit untuk mendapatkan ketenangan dan kekuatan setelah dihancurkan oleh dunia, maka umatnya juga butuh itu. tepat. Umatnya diberikan alat untuk melakukan perjalanan spiritual yang sama setiap hari. Ini adalah mekanisme pertahanan mental. Menarik sekali. Ketika dunia menghancurkan Anda punya akses langsung 5 kali sehari untuk memutuskan koneksi dari masalah duniawi dan terhubung langsung dengan Yang Maha Kuasa. Berbicara soal 5 kali sehari, saya rasa kita harus membahas momen negosiasinya. Karena bagian ini tiba-tiba terasa sangat membumi dan hangat. Oh, dialog dengan Musa ya? Iya. Awalnya, perintah yang diberikan adalah 50 kali sholat sehari semalam. Saat turun, Nabi Muhammad berpapasan dengan Nabi Musa. Dan Musa, dengan segala pengalamannya memimpin Bani Israel, pada dasarnya berkata, "Percayalah padaku, aku tahu betul karakter manusia." Umatmu tidak akan sanggup melakukan itu. Betul sekali. Bagian ini memang sangat menarik dan penuh hikmah. Musa memiliki pengalaman panjang berurusan dengan kerapuhan, kemalasan, dan keluhan umat manusia. Dia bertindak seperti seorang mentor senior yang membimbing pemimpin yang lebih muda. Interaksinya terasa sangat cair. Sangat cair. Dinamika negosiasi ini menunjukkan betapa intimnya interaksi spiritual tersebut. Tuhan tidak kaku, dan Nabi Muhammad terus bolak-balik antara Tuhan dan Musa, meminta keringanan karena kasihan pada umatnya. Saya bisa membayangkan betapa melelahkannya harus bolak-balik meminta diskon. Dari 50, dikurangi 5, berkurang lagi, sampai akhirnya mentok di angka 5. Dan lucunya, di angka 5 pun Musa masih menyuruh minta kurang lagi. Iya. Tapi Nabi Muhammad berkata bahwa beliau sudah terlalu malu untuk meminta lebih jauh. Ada sedikit humor dan ironi yang sangat manusiawi di sini. Menyadari betapa kita sebagai manusia, bahkan untuk yang 5 waktu saja seringkali masih menunda-nunda. Sangat manusiawi. Namun inti dari negosiasi ini adalah rahmat. Meski kewajiban fisiknya direduksi dari 50 menjadi hanya 5, Tuhan menetapkan bahwa nilai pahalanya, bobot spiritualnya, tetap sama dengan melaksanakan 50 kali sholat. Sebuah tawaran yang luar biasa. Ini menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang keterbatasan fisik dan waktu manusia, tanpa mengorbankan kualitas transformasi spiritual yang diharapkan. Ini adalah hadiah terbesar dari perjalanan tersebut. Jadi, jika kita mundur selangkah dan melihat lengkungan cerita dari awal sesi eksplorasi kita hari ini, polanya sangat jelas dan kuat. Sangat terlihat. Kita mulai dari lembah Makkah yang gelap selama tahun kesedihan, pilar penopang kehidupan runtuh. Lalu kita menyusuri jalan berbatu ke Taif, di mana martabat dan fisik dihancurkan secara bersamaan. Titik terendah sebagai manusia. Namun, justru dari titik terendah itu, tepat setelah pengakuan kelemahan yang tulus di bawah pohon anggur, narasi melesat melampaui galaksi menuju Sidratul Muntaha. Dan bagi Anda yang mendengarkan, pola sejarah ini bukan kebetulan. Ini adalah cetak biru abadi tentang bagaimana manusia diproses. Kesedihan dan kehancuran bukanlah tanda akhir dari segalanya. Melainkan sebuah awal, ya? Seringkali, itu adalah proses pembersihan. Penolakan dari penduduk bumi, sekeras apapun itu, tidak pernah berarti penolakan dari langit.
Seringkali, beban yang membuat kita jatuh bertekuk lutut adalah satu-satunya postur yang tepat agar kita mulai berhenti melihat ke sekitar dan mulai menatap ke atas. Mengubah postur jatuh menjadi postur menatap ke atas, itu adalah cara yang luar biasa untuk merangkum semua ini. Sebelum kita mengakhiri pembahasan mendalam kita, saya ingin Anda membawa satu pemikiran ini bersama Anda hari ini. Coba pikirkan ini. Isra Miraj bukan hanya keajaiban membelah ruang dan waktu, tapi sebuah pesan kosmik tentang letak nilai diri kita. Tepat. Jika saat ini Anda merasa semua pintu di bumi sedang tertutup rapat untuk Anda, jika orang-orang yang Anda andalkan pergi dan usaha keras Anda hanya dibalas dengan lemparan batu secara metaforis, mungkinkah itu bukan sebuah hukuman? Sebuah pertanyaan yang patut direnungkan. Mungkinkah itu cara semesta untuk memaksa Anda berhenti mengetuk pintu manusia karena pintu langit sedang dibuka lebar-lebar khusus untuk Anda? Pikirkanlah hal itu, dan sampai jumpa di sesi eksplorasi kita selanjutnya.